Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering, Quran nggak ada nilainya. Cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Jadi saya punya teori ini, OSJU begini, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu singkatan itu? Ya, singkatan. OSJU itu singkatan. Ini dapat dipakai untuk semua pokok persoalan yang perlu kita hadapi apa. Tapi cara berpikirnya, metodenya, mekanismenya dengan OSJU dia. Jadi pendekatan objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil itu kebutuhan seluruh manusia. Mau dia itu muslim atau non muslim, siapa yang mau diperlakukan tidak jujur? Coba tunjukkan nama saya. Tidak ada. Everybody mau jujur, honest. Siapa yang mau diperlakukan right, tidak benar? Nggak ada yang nggak mau diperlakukan tidak benar, maunya benar semua. Siapa yang mau diperlakukan tidak justice? Nggak ada, semuanya mau justice, adil. Nah, ini didapat apabila diawali dengan cara berpikir yang objektif. Nah, apa itu objektif? Coba. Ayo yang mikir. Ilmu. Yang menggunakan ilmu. Apa objektif? Universal lah. Objektif lawan katanya subjektif. Artinya apa? Tidak berpihak kepada siapapun kecuali objek itu sendiri. Jelas? Ya. Lawannya subjektif, ya menurut diri sendiri. Hawahu tadi. Kita nggak boleh ilahahu hawahu, nggak boleh itu subjektif. Pasti. Aliran ideologinya menjadi individualisme. Pokok dasar individualisme inilah yang menjadi berkembangnya ideologi liberalis kapitalis. Nah, itu ada diterangkan di surat Al-Jasiyah tadi yang lagi kita bahas ya. Ayat 23 dulu, 45 ayat 23. Nah, kalau sosialis komunis itu ayat 24-nya. Karena dia hanya menduga-duga saja, dia percaya kepada materi, kekuatan materi dan berjalannya proses waktu. Ya, padahal Allah itu sendiri yang menguasai waktu. Apa buktinya? Wal asri, dia bersumpah demi masa, demi waktu. Nah, jadi siapapun yang mendengar ini, agamanya apapun, ya, apalagi muslim, tolong sangka baik. Karena saya mendekatinya secara objektif, tidak memihak, ya. Objektif. Kemudian saya terangkan sebisa mungkin sistematis. Bahasa lain sistematis ini istiqomah. Tahapan-tahapannya itu nggak acak-acak, nggak acak-adut gitu loh. Tapi betul-betul tersusun secara sistematis, logika-logikanya, urutan-urutannya. Jadi istiqomah, teguh pendirian. Kemudian siap toleran. Artinya jika objektivitas kita, sistematis kita mampu ada yang mengalahkan, mampu ada yang membuat kita harus mengakui ada kebenaran di sana, walaupun itu anak kecil, walaupun itu kelompok lain yang bukan muslim, tapi objektivitas sistematisnya dia benar, kita mesti toleran. Nggak boleh, pokoknya itu nggak boleh. Apalagi kalau diskusi ngeles maksud saya begini, tapi, nah ini saya nggak suka yang HMI, paling suka tuh. Ya, saya ketua HMI tahu. Iya benar, tapi itu kan menidakkan, menafikan, betul nggak? Nggak boleh. Ngeles itu. Harus objektif, itu ngeles namanya. Ya. Juga ini yang terbaru sekarang ini adanya
haluan ideologi Pancasila. PDIP itu. PDIP nggak ngaku, oh, bukan dari saya katanya, bukan dari saya yang dari apa dari Trisila menjadi dari Pancasila menjadi Trisila menjadi EKI, oh, bukan dari saya. Terus dari mana? Nggak dijawab. Kami cuma mengamini saja. Ini logika yang harus dipahami oleh teman-temanku, bahkan saudara-saudaraku yang di PDIP. Berlakulah objektif, berlakulah sistematis, dan yakinilah cara berpikir Anda itu kalau sudah benar, silahkan tidak toleran. Tapi kalau Anda keliru, Anda harus toleran, ikut kepada yang benar, walaupun dia lebih kecil, walaupun dia bukan dari partai berkuasa, walaupun dari saya yang nothing, yang bukan apa-apa. Saya bukan ulama, saya bukan kiai, bukan ustadz, saya advokat saja, gitu. Jadi dalam konteks itu, kalau dia cuma istilahnya mengaminkan saja, itu saya dengar dari Arya Bima apa siapa tadi ngomong di TV One, ya. Itu cuma mengaminkan saja, kan berarti amin itu menyetujui, mengiyakan. Kalau dalam konteks Al-Fatihah bahkan minta dikabulkan, artinya setuju banget, betul nggak? Iya. Nah, kalau konstruk berpikirnya dia setuju banget, dari Pancasila jadi Trisila jadi Ekasila, dan itu ada di ADART-nya. Kalau saya tidak salah ingat pasal 6 ADART-nya PDIP, dan ada di pasal 7 usulan dari RUU HIP tadi. Kok masih mengelak lagi bukan PDIP? Itu logikanya nggak masuk akal, nggak objektif. Dia sudah subjektif, dia cuma ngeles. Oke lah, saya ikuti cara berpikirnya. Bukan dari siapa, dari mana? Dia nggak jelaskan. Nggak penting lah itu. Yang penting dia mengaminkan. Nah, kalau mengaminkan kan berarti setuju, berarti merubah Pancasila dia setuju. Ini masuk unsur dari pasal 107 Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang perubahan dari KUHP. Istilahnya itu makar terhadap ideologi. Makar ini 20 tahun. Jangan main-main. Pasal 107 A, B, C, D, E itu kan dia udah akui loh, mengaminkan dari. Oke lah, dia ngeles bukan dari PDIP, oke, ngeles terus ngeles. ADART-nya ada, di usulan RU-nya ada, ya. Kemudian dia aminkan. Nah, kalau aminkan kan berarti setuju. Nih kita nih mau ngerampok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngerampok. Gagasan bukan dari saya, dari antum, Abu Alif atau Zainuddin. Masya Allah. Terus saya nggak bantah, saya mengaminkan. Kan artinya saya ikut merampok dong. Itu kan logika. Kok nggak cerdas gitu ya, heran saya itu. Nggak cerdas tapi jadi anggota DPR tuh gimana logikanya? Bisa jadi mewakili rakyat. Ya, tidak bermaksud menghina, saya tidak ada menghina siapapun. Saya hanya bicara cara berpikir yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Sampai kapanpun orang kayak begitu tidak akan pernah jujur. Karakter sudah. Tidak akan pernah benar, karena tidak mungkin dapat kebenaran kalau diawalinya tidak jujur, betul nggak? Ya. Coba, logika saya dibantah, bisa nggak? Menutupi tidak jujur yang lain kalau tidak jujur lagi. Nggak bisa kan? Nggak bisa dapat kebenaran. Nah kalau nggak benar, terus mau dapat keadilan, bisa? Nggak bisa. Dan semua ini ada di Al-Quran. Nggak mungkin saya ngarang-ngarang. Saya menemukan teori ini. Kalau klaim dakwah saya dari tahun 1980. Kalau sekarang udah 2020 kan berarti udah 40 tahun saya dakwah. Ya, bukan ustadz loh saya, bukan kiai, bukan apa, tapi saya mengadvokasi terus. Saya jadi advokat ini saya langsung bela. Saya ketua umum sekarang TPUA, tim pembela ulama banyak di Indonesia saya bela. Nih ya, saya bicara people power. Ya, people power itu kekuatan rakyat, kedaulatan rakyat. Padahal 2014 Jokowi yang pertama bicara people power, ada bukunya.
Ya people power dulu waktu itu mau ngadepin Prabowo 2014 masih bukan 2019 kemarin. Pakai istilah people power. Fotonya pun di tengah masa yang dahsyat. Nggak apa-apa tuh. Kok giliran saya ngomong people power di penjara? Nah itu aja udah nggak objektif. Itu subjektif. Itu subjektif. Nah yang kedua, subjektifnya lagi adalah dalam perspektif yang sifatnya tidak objektif. Ya lawan subjektif kan objektif. Itu adalah dalam perspektif objek yang kita bahas. Dalam perspektifnya apa misalnya? Waktu itu saya membicarakan kecurangan pemilu, betul nggak? Iya. Pilpres. Betul. Saya bicara tentang itu. Artinya kalau bicara pilpres, posisinya Jokowi maupun Prabowo sama nggak sebagai capres? Iya, sama. Capres. Capres itu apa artinya? Calon presiden. Kalau calon presiden ada hukum tentang makar nggak? Ya nggak ada, orang capres kok makar. Capres kan belum apa-apa, baru calon. Ngerti? Nah itu dia tidak objektif lagi, subjektif, disikat saya. Ya, kan nggak objektif itu. Dari mana objektivitasnya? Iya. Orang sebagai capres, ya dituduh makar, mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang mana? Orang ini masih capres. Ngerti? Iya. Nah, ini objektivitas itu begitu dasar kuat sekali objektivitas itu. Maka oleh karena itu dalam konteks kembali ke haluan ideologi Pancasila, sekarang mereka ngeles itu bukan saya, bukan dari PDIP, tapi di ADRT-nya ada, ya, di rancangan undang-undangnya ada. Nah, itu saya ulangi lagi. Jadi dia ngeles, dia nggak objektif lagi. Dia udah nggak sistematis lagi, dia sudah nggak jujur, dia nggak toleran soalnya, pasti nggak jujur. Kalau udah nggak jujur pasti nggak benar. Kalau nggak benar pasti nggak adil. Ini pak teori ini. Batil. Hah? Batil. Batal demi hukum. Kalau nggak adil zalim. Bahasa Qurannya zolim. Ya, orang-orangnya fasik. Bisa, udah tahu bener dia nggak mau kerjain, fasik. Kemudian bisa meningkat menjadi musyrik dan meningkat menjadi munafik. Nah itu na'udzubillah. Nah saya ingin terangkan fenomena ini. Nah ini sekalian menjawab pertanyaan antum ya. Apakah dimensi Quran untuk hari ini gimana? Yang dibawa Nabi Muhammad ini apa masih berlaku apa kagak? Oke, sekarang kita lihat ya. Tidak bermaksud ini yang jago baca Quran ini itu Adinda baca nih. Atau berapa ya? Surat 8. Al-Anfal. Ah, itu enggak ada di sini aja nih. Hah? Iya Al-Anfal ayatnya Tentang apa? baca dulu baca. Tentang apa? Surat 8 tentang ente udah pernah ke kebun binatang belum? Udah belum? Ragunan pernah. Iya maksudnya ke Ragunan. Ayat Pernah ya? berapa? Hah? Ayatnya Surat 8 atau 18? 8. Al-Anfal. Ayatnya 22, kemudian 55, kemudian 56. Nah, saya mau nanya dulu sebelum dijawab nih. Udah pernah ke kebun binatang? Udah dong. Udah. Ah, menurut Ini ente? Syekh, yang sana ujung Syekh. Oh, Syekh. Dari Mesir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jadi Ini Ustaz pertanyaan Ababan. sebentar dulu, Ustaz Ababan ya. Waktu ente ke Ragunan atau ke tempat kebun binatang lain, kalau saya pernah di Berlin saya, Zoologische-Garten. Ya di Berlin tuh saya pernah lihat. Menurut Anda di dalam kebun binatang yang paling buruk yang mana tuh? Yang paling buruk? Sarudawab. Hah? Sarudawab. Apa tuh? Binatang melata Binatang? yang berjalan dengan perut. Ada ular gitu ya. Buaya. Ente? Monyet. Monyet. Gus? Monyet. Ji? Ya, babi. Babi. Antum? Ya babi, anjing, monyet. Mana ada babi? Paling buruk itu kan. Ente? Coba lihat ayat dua-duanya. Ayat Ayat dua-dua. 22. Coba. Oh, Inna Sarudawab. Coba disorot ke situ nih. Ya, baca Quran dulu nih. UBM.
Inna syarrad dawab 'inda Allahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Dua-dua kan? Iya. Ya, la ya'qilun. Apa artinya? Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, bisu dalam memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, kalau boleh diklaim, nggak, cara berpikirnya tidak osjebedil. Itu makhluk paling buruk. Tuli itu apa? Pendengaran. Nggak menyerap di informasi. Budak. Nggak samina wa atona, nggak mau dengar. Gitu loh Ustaz. Itu bukan monyet, bukan ular, bukan orang yang tuli, bisu, nggak ngerti, nggak osjebedil. Lebih spesifik siapa mereka itu? Di ayat 55. Ya. Ayat 55. Ayatnya masih surat 8 nih, Bapak. Ini logika Quran saya lagi. Inna syarrad dawabi 'inda Allahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang bergerak yang paling buruk dalam pandang Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Sama nggak? Orang paling buruk siapa? Orang kafir. Bagaimana jenis orang kafir itu dalam perspektif ini? Ayat 56-nya. Ah, di sini kena mereka nih. Juga menjawab pertanyaan antum Abu Walid. Ini apakah hari ini nggak berlaku ayat ini? Coba Anda baca. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak takut kepada Allah atau tidak bertakwa. Itu siapa kalau bukan orang-orang komunis? Mereka sudah bikin perjanjian. Apa namanya? Pancasila. Pancasila itu kontrak sosial kita semua bangsa Indonesia. Ya. Tapi dirubah-rubah. Bahkan PKI tahun 48 memberontak. Tahun 65 memberontak lagi. Total jutaan orang mati untuk ideologi begitu saja. Jutaan orang. Dan kesadisannya luar biasa. Semua orang tahu. Masuk lubang buaya dan lain sebagainya. Diiris-iris, diperkosa semua, Masya Allah. Apa ayat ini gak berlaku? Siapa yang bisa bantah? Setiap mereka berjanji, mereka ingkari. Nah ini yang terjadi, haluan ideologi Pancasila itu begitu. Siapa yang melakukan itu? PKI. Nah terus, wah kan PDIP bukan PKI. Iya benar, itu benar, nggak boleh kita bantah. Karena kita nggak boleh. Tapi kita lihat, kalau bicara partai, mulai ada partai itu tahun 55, betul? Ya. Pemilu pertama. Ada berapa partai waktu itu? 3. 1 Masyumi, 2 PNI, 3 PKI. Jangan lupa PKI itu ada dulu. Pemilu 55. Masyumi kalah. Yang menang PNI dengan PKI gabung. Menang mereka. Masyumi kalah. Ya. Tapi kita lihat sejarah, urutan sejarah. Urusan sejarah itu kan konteksnya alur kepada kaitannya Al-Fatihah. Nah, ini supaya Anda ngerti bahwa Al-Fatihah itu muatannya sejarah yang sangat kental gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mana mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang terdahulu sebelum kamu. Konteksnya kamu di sini Muhammad siapa? Ya Isa, ya Musa, sampai kepada Ibrahim, Ibrahim sampai kepada Adam. Kan begitu. Itulah yang Allah beri nikmat. Karena dia orang-orang beriman, betul? Apa lanjutannya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkahi oleh Allah atau zolim. Bukan itu yang kita ikuti. Jelas? Jelas. Nah kalau bukan itu,
Maka apa ukurannya? Sejarah. Lihat dong. Tadi 3 partai. Masyumi turunannya apa sekarang? Klaimlah partai-partai Islam. Ada P3, ada PBB, ada PAN, ada PKS, ada PKB, oke lah. Itu kalau diklaim-klaim, oh kita Masyumi. Karena Masyumi itu dulu gabungan antara NU, Muhammadiyah, PRT, SI, gabung satu jadi Masyumi. Al-Irsyad juga segala macam ya. Yang terus bisa afiliasinya lah paling tidak sama. Ya. Oke, cocok. Terus PNI turunannya siapa? Nasional itu. Ya PDIP lah, nggak boleh dibilang yang lain dong, karena kan turunan dari bapaknya. Soekarno ke bawahnya ya Megawati. Sampai hari ini kan, siapa yang mau bantah? PKI turunannya? Nah, pertanyaannya itu cerdas tuh. PKI kemana? Coba jawab dong, PKI kemana? Masih sembunyi. Enggak lah, kalau terang-terangannya mereka udah ngaku banyak di PDIP. Minimal Richard Ciptaning, ya kan? Aku bangga jadi anak PKI. Di mana tempatnya? PDIP. Dia jadi anggota apa deh? Anggota DPR. Dan banyak yang lainnya lagi. Ya, yang mereka harus bisa jujur nih kalau bicara jujur, bicara objektif. Nah, sekarang kaitan dengan Quran tadi, yang mengingkari janji siapa? La yu'minu alladzina kafaru la yu'minu. Orang-orang yang kafir. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi dari seluruh isi kebun binatang, yang buruk itu orang kafir. Bukan monyet, bukan babi, bukan orang kafir. Yang kayak gimana sih yang kafir itu? Yang ingkar janji. Nah kita lihatlah, ada nggak orang yang selalu ingkar janji? Omdo aja. Tidak beriman dia kepada Allah. Nah, jadi maksud saya dikaitkan dengan current event sekarang, isi Quran itu nggak berubah. Itu aja kan? Ya. Ini udah 15 abad lalu loh. Tapi kenapa pertanyaannya sampai hari ini tetap aktual? Kok identifikasinya cocok? Kan pendekatannya osjebedil. Kalau nggak osjebedil nggak bisa. Nah, jadi warningnya buat kita adalah kita kalau mengacu kepada Al-Fatihah, ya harusnya kan cerdas dong. Iya karena budu, ya karena stain, ya kepadamu kami nyembah, kami minta. Ya, kita nyembah Allah tuh bagaimana nyembah Allah dalam bidang politik dikaitkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya analisis osjubedilnya tadi yang udah saya sebut. Nah karena udah azan kita lebih taat kepada panggilan Allah, ya kan? Jadi untuk kali ini gitu aja lah. Udah tahu kan orang-orang yang ingkar janji, yang kafir sesungguhnya, yang ini dalam konteks perspektif sekarang, yang mengusulkan haluan ideologi Pancasila itulah sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk. Karena dia tidak beriman, dia mengingkari janji. Itulah kekafiran sesungguhnya. Walaupun pakai sorban segede-gede ban Vespa tuh. Pakai sorban, pakai apa. Karena ada nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.